Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan bunda-bunda semua. Kembali lagi di channel Bidan Husna. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan barangkali video ini dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kira-kira nih minimal berapa kali ya USG gitu ya, dan seberapa penting USG itu dalam selama kehamilan ya Bunda. Nah, di video sebelum-sebelumnya itu kan udah dibahas ya apa yang perlu ditanyakan gitu. Nah, ini untuk melengkapi video itu. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus kembali mengenali gitu ya. Kenali dulu apa itu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3, usia berapa gitu ya. Trimester 1 itu 1 sampai 13 minggu, teman-teman. Nah, trimester 2 itu 14 sampai 27 minggu, dan trimester 3 itu 28 sampai 40 minggu ya, teman-teman. Bisa juga sampai 42 gitu ya, karena kehamilan itu bisa maksimal sampai 42 minggu gitu ya. Nah, itu dia untuk trimester 1, trimester 2, trimester 3. Di sini janin mulai bertumbuh, berkembang, pembentukan gitu ya. Selama trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, di setiap trimesternya itu juga janin mengalami perkembangan dan pertumbuhan khasnya gitu ya. Nah, kira-kira untuk USG sendiri itu masing-masing minimal 1 kali ya, teman-teman. Jadi 3 kali USG. Nah, untuk USG trimester 1 itu yang pertama fungsinya itu adalah untuk memastikan kehamilannya. Ini betulan hamil atau tidak ya? Nah, itu kemudian memastikan usia kehamilannya. Jika memang hamil, usia kehamilannya sudah berapa minggu. Itu untuk memastikan usia kehamilan. Pentingnya USG pada trimester 1. Kemudian kantung kehamilan dan bakal janinnya apakah sudah ada. Karena di trimester 1 itu banyak kasusnya itu ada namanya blighted ovum, teman-teman. Jadi kehamilannya tidak berkembang, hanya kantungnya saja. Nah, itu bisa dilihat pentingnya itu di trimester 1 USG itu ya. Kemudian plasentanya apakah sudah terbentuk atau belum gitu ya. Nah, itu kemudian apakah ada hamil anggur? Ini indikasi hamil anggur. Jadi hamil anggur itu kelainan pada perkembangan plasenta ya, teman-teman. Itu pentingnya USG trimester 1. Nah, kemudian untuk di trimester 2 itu minimal teman-teman atau bunda itu melakukan USG juga sekali ya, teman-teman. Nah, itu untuk mengecek yang pertama itu perkembangan bayi dalam kandungan. Kemudian juga mengetahui ukuran bayi, sudah segimana nih dedeknya gitu ya, beratnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga ritme dan detak jantung bayi. Ritmenya bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Kemudian detak jantung bayinya itu normal atau tidak. Nah, untuk detak jantung bayi itu sendiri normalnya itu kan teman-teman 120 sampai 160 ya. Nah, itu bisa dicek nih di trimester 2 gitu ya. Untuk memastikan, karena kan sudah mulai stabil detak jantung bayinya itu. Kemudian posisi plasenta, teman-teman, karena plasenta sudah terbentuk itu juga dicek. Jumlah cairan ketuban dan jenis kelamin pada bayi. Kemudian untuk USG di trimester 3 itu minimal juga teman-teman melakukan 1 kali ya. Tapi memang di trimester 3 ini juga bisa dilakukan mungkin lebih sering, karena banyak yang perlu dipastikan dan dicek gitu ya ketika trimester 3. Nah, yang pertama itu jumlah janin, memastikan lagi apakah memang tunggal ataukah kembar gitu ya, teman-teman. Kemudian ukuran dan berat janin, karena kan sudah akan memasuki fase persalinan. Jadi ini harus dipastikan untuk mengejar, atau mungkin asupannya misalkan sudah lebih besar, berarti kan agak dikurangi gitu. Itu tergantung saran dari dokter. Kemudian gerakan janinnya, biasanya kalau sudah memasuki trimester 3, ruang semakin sempit sehingga gerakan janinnya lebih sedikit. Biasanya di USG itu bayinya nih lagi tidur apa enggak gitu ya. Kemudian detak jantung janin dan juga posisi janin itu juga penting. Nah, kemudian kondisi organ janin juga dicek, teman-teman, di trimester 3 ini, karena kan sudah memasuki
mendekati fase persalinan, apakah sudah matang atau belum. Kemudian kondisi serviksnya gitu ya, kondisi serviks ibu. Ini jika melakukan persalinan normal, kira-kira kondisinya seperti apa, itu bisa dilihat juga dari USG. Kemudian kondisi plasenta, plasentanya normal di fundus di atas gitu ya, atau di dinding rahim tengah, atau menutupi jalan lahir teman-teman. Nah itu juga harus dipastikan kembali. Kemudian kondisi tali pusatnya, apakah ada lilitan atau tidak, dan lilitannya seperti apa, kencang atau tidak, itu dipastikan lagi untuk menentukan mungkin persalinannya gitu ya. Dan jumlah cairan ketuban cukup atau kurang atau berlebih, itu juga dicek gitu ya. Nah itu dia gitu ya, untuk penjelasan tentang kira-kira berapa kali minimal USG. Berarti kan 3 kali ya teman-teman, minimal trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 1 kali. Akan tetapi USG ini juga tidak apa-apa dilakukan lebih sering teman-teman, dan ini aman untuk bayi karena dia melalui gelombang suara ya teman-teman, bukan seperti ronsen yang pakai cahaya gitu ya. Karena ini aman untuk dari bayi, jadi dilakukan lebih sering atau lebih dari 3 kali pun tidak apa-apa teman-teman, barangkali untuk memastikan lebih lanjut gitu ya, jika dokter menyarankan itu. Nah untuk trimester 1 itu tambahannya mungkin baiknya dilakukan kurang dari 12 minggu teman-teman, atau jika ada indikasi. Ya, mungkin itu saja dari video ini, semoga bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan bisa di share video ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.